wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Langsung saja, perkenalkan nama saya Humaira. Saya dari kelas HPI 5A. Dalam video ini tujuan saya yaitu membawakan salah satu materi kuliah, yakni penyelesaian sengketa di luar KUHP. Dan ini saya akan membahas tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang mana rumusan masalahnya yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana tujuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengajuan permohonan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan BANI. Yang keempat yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan umum persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Mengenai tentang latar belakang, yaitu dalam pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat yang membuat sistem perdagangan, sistem perindustrian yang maju dengan pesat baik dalam hubungan nasional maupun hubungan internasional. Hal ini sering menjadi pemicu timbulnya sengketa di antara para pihak serta pelaku usaha bisnis. Inilah yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun melalui jalur di luar pengadilan, sehingga tidak mengganggu iklim bisnis antara pihak yang bersengketa. Hal inilah mengapa jalur arbitrase atau jalur yang dilakukan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu ada. Maka alternatif penyelesaian sengketa memberikan kemudahan dengan proses cepat dan murah dan serta bisa diselesaikan sebaik-baiknya melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Langsung saja beralih ke inti, yaitu mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang sempat saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada dasarnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, perindustrian, dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam hal menjalankan kegiatan di lapangan, usaha bisnis merupakan suatu kebutuhan mutlak agar suatu sengketa dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat dan adil. Hal ini dikarenakan karena semakin lambat sengketa tersebut diselesaikan, maka akan semakin besar pula biaya dan juga kerugian yang dapat diderita oleh pihak atau oleh pelaku usaha. Memilih penyelesaian yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu sendiri. BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, yang otonom dan juga independen, yang artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayaknya lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat bersikap objektif, adil, jujur dalam memandang dan memutuskan perkara yang dihadapinya nanti. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia tadi, yaitu merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, yaitu otonom juga independen. Otonomnya itu sesuatu yang sifatnya menetap, dan juga dia bebas yang berarti dia tidak terikat oleh apapun itu. Yang jelasnya lembaga peradilan yang independen itulah arbitrase. Disinilah BANI berperan sebagai lembaga independen yang menyediakan sarana-sarana untuk menyelenggarakan proses arbitrase tersebut, serta ahli-ahli atau expert yang berpengalaman dan berkompeten sebagai arbiter yang memberikan pertimbangan berdasarkan keahlian serta hukum yang ada dalam bentuk arbitrase.
Secara umum, Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI didirikan dengan tujuan eh, sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketanya atau industri dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain di bidang korporasi, di bidang asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, dan banyak lagi yang lainnya dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Yang kedua yaitu menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat yang sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu bertindak secara otonom dan independen di dalam pengakuan hukum dan keadilan. Hal ini menjelaskan kepada kita dan memberikan pengertian kepada kita bahwasanya arbitrase ini bertindak secara otonom. Dia itu bertindak secara tetap sesuai dengan hukum yang ada atau sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia, serta berpihak independen, yaitu berpihak secara profesional dalam pengakuan hukum dan keadilannya. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan umum tentang persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Langkah pertama yaitu kewenangan Majelis Arbitrase. Langkah yang kedua yaitu bahasa, di mana bahasa ini kita tidak bisa menggunakan bahasa kita tok saja. Kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia tok saja karena tidak menuntut kemungkinan ada pihak lain yang bahasanya bukan bahasa Indonesia, maka kita bisa saja menggunakan bahasa asing. Baik itu digunakan dalam berkomunikasi maupun digunakan dalam dokumen tertentu. Proses beracara dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu upaya perdamaian. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling utama yang dilakukan untuk melakukan suatu arbitrase. Langkah kedua yaitu replik dan daplik, yang mana replik dan daplik ini memberikan suatu pengertian kepada kita bahwasanya di antara dua belah pihak itu mereka masing-masing diperistilahkan untuk menjelaskan apa-apa saja yang mereka alami selama bersengketa atau sebelum bersengketa tersebut. Yang ketiga yaitu tentang pembuktian, yang mana para pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan apakah mereka betul-betul punya alat bukti atau apapun yang berkaitan dengan kasus yang mereka alami. Alat bukti yang sah dalam ketentuan pasal 164 HIR adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat bukti tentang surat, yang kedua yaitu alat bukti tentang saksi, yang ketiga yaitu alat bukti tentang persangkaan, yang keempat yaitu alat bukti tentang pengakuan, dan yang kelima yaitu alat bukti tentang sumpah. Itulah hal-hal yang bisa menjadi bukti dalam beracara sesuai ketentuan-ketentuan dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.